Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, ikhwanul muslimin muslimat, saya akan menerangkan tentang kesaksian jenazah atau ruh mayit ketika dibawa atau digotong oleh warga untuk diantarkan ke kuburan. Bagaimana kesaksiannya? Nah, cek pembahasannya, jangan di skip. Oke, sebelum kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dan Mutarol Hadis, ini saya akan perkenalkan dulu. Ini santri kobong santri atas putra ya. Nah, ini kobong saya nih. Nah, yang udah kuning ya. Ini tampak dalam kobong saya, kobong 3x4 yang sangat nyaman, dan memang kesederhanaan ini menurut saya tempat yang paling nyaman gitu ya. Karena di sini tempat untuk lihat apakah Hufiddin, untuk menyebarkan agama gitu ya, untuk menegakkan agama Islam. Di sini banyak sekali segala macam gitu ya. Dan ini sejak 2016 saya ada di kobong ini, insya Allah ya. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan mengulas isi dari kitab Riyadhus Shalihin ya, ta'lif Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi wa nafa'na bi ulumihim, halaman 304, hadis ke 941 942 tentang jenazah ya. Nah, ini sama. Yang kedua, hadis yang berisi sama, yaitu hadis Muhtarol Ahadis Nabawiyah karangan almarhum Syahid Ahmad Al-Hashimi wa nafa'na bi ulumihim, amin ya Allah ya rabbal alamin, halaman 17, hadis ke 132. Di sini sama, di Muhtarol Ahadis itu hadis ke 132 halaman 17 tentang idza wudi'atil janazatu. Nah, ini dalam Muhtarol Ahadis, ini dalam huruf hamzah, diterangkan halaman 17 hadis 132, itu dalam Muhtarol Ahadis. Nah, kalau dalam Riyadhus Shalihin hadis tentang jenazah itu halaman 304, babu halaman 304, hadis ke 942 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Isra'il janajati, ari eta bab buat panelakeun gagancangan kalawan ngurus mayit. Jadi bab ini akan menerangkan tentang harus segera untuk mengurus jenazah, untuk segera dikuburkan gitu ya. Gitu. Wa an Abi Sa'id, hadis katampi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, moga-moga Allah meridhoi, anhu ti ibu Abi Sa'id ya. Qala ngadawuh Abu Sa'id, qala ngucap itu Abi Sa'id ya. Nah, hadis tentang wa'an udiyat ini dalam kitab kuning Riyadhus Shalihin dan dalam Muhtarol Ahadis Nabawiyah ini sama ya, isinya tentang menceritakan hadis yang diterima oleh Abi Sa'id tentang kesaksian jenazah ketika digotong untuk dikuburkan di kuburan gitu ya, untuk dikuburkan. Bagaimana kata Rasulullah, karena bukti saha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh Nabi. Ngakulu
Nabi berucap, Nabi ngadawuh, ida wudiatil janajatu, di mana-mana ditenden naon al janatu janajah, pahtamala maka mawa ka itu janajah saha arijalu pirang-pirang lalaki, ala anakihim kana pundukna itu rijalun. Jadi maksudnya ketika dalam hadis yang diterima oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bukti Nabi bahwa ketika mayit itu disimpan dan dibawa ya oleh laki-laki, kan biasanya yang menggotong mayit itu ya. Nah, dina apa namanya, kalau bahasa Sundanya tuh punduk ya, jadi digotong gitu kan. Nah di sini fa ingkanat maka kabuktosan itu janajah. Nah ini satu sebab akibat itu ya. Fa ingkanat maka lamun kabuktosan itu janajah eta solihatan, eta anu soleh, qolat maka ngucap itu janajah, qadimuni ngaheulakeun anjeun kabeh ka kuring. Wa in kanat salma mun kabuktosan itu janajah ghairu solihatin eta lain anu soleh, qolat maka ngucap itu janajah li ahliha ka ahlina itu janajah, ya wailaha, aduh cilaka kuring, ha ngucap itu janajah, aina tadhabun rek mana arindit aranjeun kabeh, biha mawa ieu janajah, biha mawa kuring maksudnya, yasma'u ngadenge sautaha kana sorana itu janajah, kulu syai'in saban-saban perkara, ilal insan kajaba manusia, walau sami'a sareng lamun ngadenge itu insan, walau sami'a lamun ngadenge kana itu sautaha al insanu saen manusia, laso ikun maka bakal kalengger, maka bakal pingsan ya. Nah, saya terangkan lagi menggunakan bahasa Indonesia. Hadis yang diterima oleh Abi Sa'id Al-Khudri, ini kesaksian mayit ketika akan dibawa dalam pasaran, akan dikuburkan ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, diriwayatkan Abi Sa'id, dan nanti juga ini hadis riwayat Bukhari juga. Nah, ini harus kita percaya karena memang alam gaib itu pasti kita akan mengalaminya, yang namanya alam barza, alam akhirat ya, akidah sam'iyah ya. Kita harus mempercayai, dan itu salah satu iman kita gitu. Rukun iman kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib gitu ya, yang akan dialami oleh kita semua. Ketika mayat itu dipanggul gitu ya, atau dibawa, maka mayat itu akan melihat dirinya akan sedang dibawa gitu ya. Dan menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id ini, mayat itu akan berucap, kalau bukti mayat itu solih, kata mayat itu, qadamuni wa in kanat ghairu qadamuni, segera antarkan saya ke kuburan, karena mayat itu soleh dan segera ingin mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kebuktian mayat itu ghairu solihatin, itu yang tidak solih ya, maka mayat itu akan berucap, ya wailaha, aduh celaka, diri saya celaka, aina tadhabun, mau bawa kemana saya ini, mau dibawa kemana. Nah, jadi yang celaka itu berucap seperti khawatir ketika dia akan diantarkan ke kuburan, karena pasti akan ditanya semua insan ya. Mudah-mudahan kita nanti di alam kubur ditanyanya oleh malaikat basyar mubasyir ya. Orang soleh tidak akan datangi oleh mungkar nakir, tapi akan datang basyar mubasyir yang akan senantiasa senyum gitu kan. Yasma'u sautaha kullasyai'in ilal insan walau samil insanu lasoikun. Kalau misalnya suara mayit itu akan didengar, wallahu alam,
akan didengar oleh semua perkara, baik itu tumbuhan, hewan, akan mendengar suara mayat itu, kecuali insan, kecuali manusia, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala manusia. Mengapa manusia itu tidak mendengar? Karena menurut hadis Nabi ini, kalau manusia mendengar maka akan lasoikun, kalengger. Dalam bahasa Sunda kalengger, kalau bahasa Indonesia itu kalengger itu ruas gitu kan ya. Ruas pasti akan kabur lah gitu. Akan pingsan gitu, tidak akan kuat dan pasti pada takut gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan terus nikmat iman, Islam, kesehatan sampai akhir hayat eh, memanggil kita. Karena long life education tidak akan berhenti untuk belajar sampai kapanpun, sampai mati, meninggal, sampai ruh ini berpisah dengan jasad, itu baru berhenti untuk belajar, itu baru berhenti untuk mengaji. Kalau ruh ini masih menyatu dengan jasad, tidak akan pernah berhenti untuk mempelajari agama, tidak akan pernah berhenti. Maka tanamkanlah dalam hati, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat dalam hati, ikhlaskan karena Allah. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang yang beramal. Omannya iman, tidak cukup dengan iman, tapi harus wa amilus solihah, dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.